Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini di Bumi Pleret Ponpes Raudhatul Fatihah kehadiran dua tamu yang sangat luar biasa sebagai bentuk apresiasi, bukti, dukungan dan ketegasan terhadap risalah pengging, di mana seluruh organ, organisasi dan panglima-panglima laskar pecinta Wali Songo, pecinta marwah leluhur Nusantara dan sejarah bangsa hadir. Ini kalau dari siang tadi Panglima Laskar Mataram Raya sudah hadir bersama kru, sekjen, sesepuh dan lain-lain. Juga dari Panglima Laskar Raja Wali Songo yang pusatnya di Surabaya, Gus Harun dengan kru dan tim hadir. Terus juga tuan rumah Laskar Nusantara Kiai Fuad Riyadi dan seluruh jaringan sahabat-sahabat pecinta Nusantara NKRI harga mati, para saudara youtuber kita yang hadir kurang lebih sekitar 30-an ya. Sebagian masih di jalan menuju ke sini karena ada beberapa kendala mobil di tol Putri Mojopahit atau juga Gus Ahong. Kiai Nur Ihya tadi juga izin harus balik ke Surabaya karena ada suatu kepentingan mendadak. Di samping saya ada Dr. Sugeng Sugiharto yang kemarin saya tulis sebagai pelanginya Nusantara. dan tak lupa yang paling dimuliakan oleh kita semua, sesepuh penasihat kita semua, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Beliau juga Pak D-nya Gus Fuad ya. Pak D yang sering jewer telinganya keponakan ya. Dan yang paling kita banggakan dan juga kalau dulu 10 November itu seluruh trah Wali Songo, resolusi jihad, para santri kiai sudah sepakat untuk melakukan pertempuran frontal melawan Inggris, menunggu Kiai Abbas. Lah ini Kiai Abbas jilid kedua hadir. Tidak sempurna perlawanan tanpa ada Abbas. Dan Abbas jilid kedua telah hadir sekarang di Bumi Pleret. Ini bersejarah, ini beliau hadir di sini menunjukkan bahwa keluarga Nusantara, keluarga Bani Mataram, seluruh trah Wali Songo dan juga Sunan Gunung Jati yang juga seorang sunan yang hebat, luar biasa. Beliau adalah pemangku di tanah Pasundan, seorang sunan, ulama dan juga seorang raja yang menurunkan trah kerajaan Kesultanan Cirebon dan Banten. Ini salah satu cucunya hadir di sini mewarnai Bumi Mataram. Semoga ini menjadi darah baru persatuan dari yang diwujudkan dalam risalah pengging, di mana semua organisasi pecinta tradisi sejarah dan leluhur Nusantara bersatu padu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon para youtuber atau para yang hadir, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada beliau, atau mungkin di saat yang berbahagia ini sepatah dua patah kita butuhkan dari yang pertama Kiai Haji Raden Syarif Rahmat dan juga Gus Abbas Buntet untuk memberikan sambutan. Monggo Kang Mas Yai. Monggo. Bisa datang duluan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi di dalam perjuangannya itu seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk yang secara lahiriah itu lemah. Nabi Nuh menang karena dibantu oleh air. Nabi Ibrahim menang karena nyatanya menangnya bukan karena kekuatan dia sendiri, tetapi ada nyamuk yang masuk telinganya Namrud. Nabi Musa menang juga dibantu oleh tongkat.
kayu yang sudah kering sekelas kayu bakar. Nabi Sulaiman berhasil juga karena dibantu oleh hewan-hewan. Bahkan beliau termasuk yang pluralisme. Setan saja dimasukkan dalam kabinetnya. Tapi profesional. Kemenangan Ka'bah, hancurnya Abraha itu bukan oleh Abdul Muthalib. Karena ketika melihat kekuatan tentara gajah, Abdul Muthalib cuek saja, kata orang-orang. Ketika ditanya kenapa panjenengan diam ketika Ka'bah diserang, padahal ketika kambing diganggu hewan binatang buas panjenengan usir. Beliau mengatakan Ka'bah itu ada yang ngurus sendiri. Kalau binatang ternak memang aku yang merawatnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menugaskan burung ababil. Artinya sebenarnya Allah tidak butuh dengan Nabi Nuh, tidak butuh. Tidak butuh dengan air. Dengan Nabi Nuh. Karena toh menangnya kena air. Allah tidak butuh dengan Ibrahim, nyatanya matinya juga musuhnya dengan nyamuk kok. Allah tidak butuh dengan Musa, nyatanya matinya pakai tongkat kok. Dan seterusnya. Tapi Allah ingin tahu mana di antara orang-orang yang hidup yang mau mendaftarkan diri masuk dalam barisan menjemput kemenangan. Nah, kita hari ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu yang sudah kita bahas setiap hari. Untuk memenangkan Indonesia, Allah tidak butuh Syarif Rahmat. Allah tidak butuh dengan Gus Fuad. Allah tidak butuh dengan Gus Fakih. Allah nggak butuh dengan Gus Abbas. Allah juga tidak butuh dengan Kiai Mufid atau Dr. Sugeng. Allah bisa menghancurkan musuh-musuhnya dengan dia sendiri. Tetapi Allah membuka pendaftaran. Karena nanti di hadapannya ada catatan orang-orang yang turut menjemput kemenangan itu. Bisa jadi kemenangan itu melalui hal-hal yang kita anggap sepele. Nah, YouTuber ini adalah pasukan yang sudah disiapkan Allah juga untuk meraih kemenangan. Insya Allah, yang membuat kita menang itu bukan karena kuatnya. Musa tidak pernah menduga bahwa tongkatnya bisa jadi ular. Tidak pernah mimpi bahwa tongkat itu bisa pecahkan 12 mata air. Dan tidak membayangkan bahwa dia bisa belah lautan. Tidak membayangkan sama sekali. Tapi karena dia sudah bersentuhan langsung dengan sang pejuang, justru kemenangan itu keluar dari yang dianggap lemah. Saya kira itu ya. Kebetulan besok malam ada haul Mbah Munawir, itu kerabat kita di sini. Bagi teman-teman YouTuber yang masih ada di Jogja, bagus kalau bisa rawuh di Kerapia, nyambung. Saya kira itu saja, tidak panjang-panjang. Saya ya sekedar ikut rame-rame aja. Sekedar ikut senang bahwa mimpi dan angan-angan ini sudah mulai terwujud.
Tadi majalah sudah dibagi nggih. Mohon Gus majalah. Majalah apa? Pada suka. Karena sesungguhnya saya tuh berdoa cukup lama. Ya Allah, Indonesia kok koyong ini. Sudah saya bedah masalah dengan seminar tingkat nasional, enggak muncul-muncul. Artinya bahwa yang hari ini kumpul itu memang sudah dipilih oleh Allah, sudah pilihan. Kita tidak akan mempersoalkan tentang pilkada, tentang pemilu, tentang pilpres, gak ada soal. Silahkan masing-masing kita berbeda, silahkan masing-masing kita punya pilihan. Kan mobil itu ada 3. Yang pasti mau mobil yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, jurusannya sama, kita akan ziarah Wali Songo. Itu kuncinya. Tolong difahami bagi yang tidak sependapat, ini bukan soal kita. Sama dengan tadi ketika diberikan hidangan sate kambing, beliau dengan saya tidak makan sate kambing. Jangan dicela kalau tidak doyannya itu. Jangan dicela, namanya gak doyan. Tapi apapun kita, wis kadung jadi tim perjuangan untuk Wali Songo dan NKRI, selalu berbicara, selalu saling silaturahim. Soalnya kita mudah sekarang sudah bisa pakai WA, bisa pakai handphone. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai pejuang-pejuang. Silakan jadi air, tapi tolong mengalir, jangan beku. Silakan jadi burung, angkat batu. Silakan jadi tongkat, terima kalau dipukulkan ke batu, dipukulkan ke lautan. Siapapun kita, insya Allah ada fungsinya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Saya sangat bersyukur sekali memang bisa bersilaturahim di Gus Fuad ini dan bisa bertemu juga dengan Yai Syarif, dengan Gus Fakih, dengan Pak Sugeng ini dalam tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sebetulnya saya menginginkan sudah lama ingin kesini karena kepadatan jadwal saya pengajian, karena meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya. Saya hanya bisa meneruskan, melanjutkan. Kalau menggantikan masih belum bisa, tapi melanjutkan apa yang telah orang tua lakukan. Ya, saya kesini itu hanya untuk merapatkan barisan, bahwasanya kita ini tidak bisa berjuang sendiri. Kita ini tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Jadi istilahnya itu, kata Ahmad Syauqi itu, walang tablul ula mutafarriqin. Tidak mungkin kita ini akan menggapai satu kemuliaan dan kesuksesan mutafarriqina dengan cara kita terpisah-pisah. Makanya saya sadar akan itu, bahwasanya permasalahan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan klan Ba'alwi dan nasab ini, saya yakin bukan hanya seseorang, bukan hanya seorang dan satu kelompok yang bisa mencerahkan, bisa membantu, bisa menolong rakyat Indonesia dari cengkeraman doktrin-doktrin Ba'alwi ini untuk penyadaran, pencerahan, dan bisa lepas dari ini. Tetapi juga harus juga kita bersama-sama dengan orang lain. Kita harus menengok orang lain. Makanya saya di sini tadi sempat ngobrol dengan Gus Fuad, bahwasanya ketika Nabi Yakub ini kemudian memberikan perintah kepada anak-anaknya, maka masuki satu daerah, maka kata Nabi Yakub mengatakan, udkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kalian pada dari atau lewat pintu yang berbeda-beda. Maka di sini kemudian saya juga memberikan apresiasi yang positif terhadap apa yang telah dilakukan diusahakan, diperjuangkan oleh Gus Fuad dan Gus Fakih dengan Kiai Syarif, walaupun dalam konteks seumpama cara metodenya itu berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Memang sengaja. Saya juga
dalam PWI dan Laskar Sabilillah juga saya tidak berani menyentuh Gus Fuad dengan Gus Fakih dengan Kiai Syarif, supaya beliau ini benar pada jalurnya, sehingga ketika kita dibidik dan ditembak kita tidak mati semuanya. Kalau saya yang kena, insya Allah Gus Fuad nggak kena. Ketika Gus Fakih kena, Kiai Syarif nggak kena. Jadi artinya tetap harus ada generasi penerus untuk kawan kita yang menggantikan estafet untuk perjuangan ini. Ya. Kemudian saya hanya cuma berpesan saja, di dalam perjuangan ini sebetulnya berat ya, dan seluruh varian-varian di dalam dalam masalah perjuangan ini sangat penting sekali. Semua sangat penting. Ya, terus termasuk contohnya masalah yang berkaitan dengan spiritual keagamaan, itu juga sangat penting, pendekatan spiritual keagamaan. Kemudian pendekatan secara sosiologis, sampai pendekatan juga termasuk pembahasan masalah filologis dan genetika, itu juga sangat penting sekali. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang semacam saya yang orang pesantren. Masalah genetika, masalah apa itu bagiannya Pak Sugeng, itu memang ahlinya itu. Jadi li'anni lastum ahlan lidzak, saya bukan ahlinya dalam masalah itu. Maka di sini kita harus difahami bahwasanya kita ini berjuang itu tidak boleh sendiri dan tidak bisa sendiri kita. Kemudian maka dari itu nanti termasuk juga masalah begini, masalah yang berkaitan dengan varian politiknya, varian politik. Saya yakin ini adalah kekuatan politik, dan varian politik ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat menentukan juga dalam perjuangan Wali Songo. Maka saya ketika kemarin itu adalah pertemuan beberapa kawan-kawan dengan salah satu daripada calon presiden, saya tetap mengapresiasi positif. Artinya mengapresiasi positif walaupun saya tidak melibatkan diri di dalamnya. Karena saya di dalam PWI ini dan Laskar Sabilillah ini saya sudah memberikan pakem untuk membebaskan seluruh anggota-anggotanya di dalam masalah politik dan tidak boleh membahas masalah politik. Walaupun dalam satu tanda petik bahwasanya varian politik juga sangat penting sekali. Artinya ketika seumpama beliau atau semua yang lainnya itu bergerak secara politik, saya tidak akan mengatakan itu tidak penting atau mengatakan itu salah, tidak. Karena apa? Karena saya yakin kepada Gus Fuad, Gus Fakih, dengan Kiai Syarif, dengan yang lainnya, apalagi Kiai Maduddin ya. Itu saya yakin kemanapun mereka itu bergerak pasti tujuannya satu, Wali Songo. Untuk masalah pembelaan Wali Songo, nasab, pelurusan sejarah. Walaupun itu kaitannya dengan politik. Jadi tujuannya itu saya yakin beda dengan yang lain. Jadi kalian jangan sampai menyamakan dengan orang lain. Bahwasanya ada tujuan dalam tanda petik seumpama untuk kemenangan, untuk kepentingan yang bersifatnya material atau dunia. Nah, saya yakin tidak seperti itu. Saya sudah banyak ngobrol juga dengan Gus Fuad. Saya juga banyak ngobrol dengan Kiai Maduddin. Maka dari itu kalian di dalam masalah ini kalian nggak usah, tidak usah kalian itu tabu, dan tidak usah kalian itu kemudian memframing dengan framing-framing yang negatif, apalagi sampai destruktif, itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya perjuangan Wali Songo ini untuk pelurusan nasab ini bukan perkara kecil, itu perkara besar. Dan saya yakin dari kalangan Ba'alwi juga menggunakan variasi politik juga, varian politik juga ya, itu digunakan juga. Artinya mereka juga akan menggunakan kekuatan-kekuatan politik. Jadi kalau seumpama di antara kita itu ada yang masuk ke ranah politik pun tidak begitu salah. Artinya itu memang satu varian yang dibutuhkan dalam perjuangan, asal dalam satu niatan bahwa itu adalah tujuan utamanya adalah perjuangan Wali Songo, bukan hanya kepentingan politik ansih atau seumpama kepentingan dunia ansih atau kepentingan organisasi ansih, tetapi ini tujuannya Wali Songo, dan saya yakin itu. Makanya saya ketika ada pertemuan dengan kawan-kawan dengan salah satu calon, saya tidak aneh dan saya tidak kaget, karena memang apa? Karena itu sebetulnya diperlukan. Kita tidak boleh meninggalkan politik juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada yang memanfaatkan politik kita, dimanfaatkan oleh orang, apalagi oleh klan-klan Ba'alwi yang digunakan untuk kebatilan-kebatilan, itu ya, itu bisa berbahaya juga Indonesia itu. Jadi kekuatan politik sangat luar biasa ya. Maka dari itu kalian jangan salah paham, tolong kalian juga asumsinya tetap positif, bahwasanya ketika ada beberapa kawan itu menggunakan ranah politik untuk dijadikan jalan perjuangan ini, kita jangan tabu, ya biasa aja. Saya yakin framing itu ada, tapi saya minta kepada kawan-kawan kalian tidak usah terganggu sama framing, tidak usah terganggu sama komentar orang, tetap jalan. Yang penting kita punya jalan. Ya, ini katakan kul hadza sabili, ini adalah jalan saya dalam perjuangan saya. Ini perjuangan saya. Ketika orang itu kalau framingan begini, seumpama ada orang mendekati salah satu calon presiden, itu kan pikirannya orang kan kadang-kadang menyamakan dengan dia dan kelompoknya dia, bahwa kepentingannya kepentingan dunia lah, kepentingan inilah, sehingga framingnya itu ya
tidak jauh dari itu. Ya, makanya disangkanya juga Gus Fuad seperti itu, Ki Imad seperti itu. Itu sebetulnya mereka itu bukan membicarakan Gus Fuad dan membicarakan Ki Imad, itu sedang membicarakan pribadinya dia sendiri. Sebetulnya kalau seandainya kita mau jujur bahwasannya memang varian politik itu sangat penting, cuma karena orang itu di dalam memilih calon-calon presiden itu, kita itu berbeda-beda, sehingga kita harus ada strategi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya di sini biar PWI nanti netral. Saya mengatakan PWI tidak bicara politik. Jadi PWI fokusnya masalah yang berkaitan dengan pelurusan sejarah. Ya, kalau sumpama ada yang bicara politik itu adalah urusan pribadi. Karena di PWI juga berbeda-beda, Gus. Ada yang milih ini, ada yang milih ini. Ya, ada yang yang penting eksesnya itu. Ya kan sekarang kan ekses daripada politik ini kan sampai masya Allah kadang-kadang masuk ke ranah agama gitu kan. Orang yang kadang-kadang ada orang setelah waladhdallin nggak mau nyebut amin tuh kan. Gara-gara begitu sholat itu waladhdallin imamnya nggak nyebut amin gara-gara saya bukan pendukung amin katanya. Ada yang kadang-kadang begitu tahiyat nggak mau satu karena mendukungnya dua jadi jari-jarinya dua gitu. Jadi ketakutan ekses seperti ini yang kita harus benahi ya. Kalau masalah politik memang itu hak warga negara kita untuk memilih, dan saya juga kepada seluruh laskar dan anggota PWI itu saya harapkan semuanya harus memilih, sebagai warga negara harus memilih, dan saya bebaskan kalian memilih siapapun. Saya pernah ditanya, Gus, calon presiden yang terbaik menurut sampean siapa? Ya, saya bilang ada. Siapa? Calon presiden yang terbaik menurut saya adalah calon presiden yang dipilih oleh kalian. Itu yang terbaik. Cuma kan yang terbaik itu kan ada dua. Ada yang terbaik mayoritas, ada yang terbaik minoritas. Nah, biasanya yang jadi yang mayoritasnya, yang minoritas nggak jadi. Tinggal kita ya udah sama-sama terbaik kok. Jadi artinya ini kan jawabannya Kiai pesantren, Kiai NU kan biasanya ngeles seperti itu. Maksudnya pada dalam rangka tetap menjaga perasaan, perasaan karena bagaimanapun berbeda-beda. Ya kita tidak menutup kemungkinan karena kita ini perjuangan harus bersama, harus menyatu. Sementara ada beberapa fenomena-fenomena di Indonesia itu yang kadang-kadang kita dipaksa untuk berbeda. Ya sudah, perbedaan itu kemudian jangan dijadikan alasan kita untuk pecah belah gitu. Maka dari itu tetap satu dalam perjuangan. Nanti kalau cuma saya pesan kepada anggota Laskar dan yang lainnya bahwa ketika ada beberapa para pejuang Wali Songo ini kemudian masuk ke ranah politik, maka kalian harus positive thinking bahwa itu yang dimaksudkan bukan kepentingan politik ansih apalagi dunia, tapi tetap mereka itu adalah berjuang dalam koridor perjuangan Wali Songo, cuma melalui varian politik. Jadi tidak sama dengan yang lain. Barang siapa yang menyamakan mereka dengan yang lain, saya tidak tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala bagaimana, karena Allah di atas. Allah yang menilai. Walaupun kalau dilihat secara kasat mata mungkin sama ya, banyak orang yang mendekati calon-calon presiden, tapi insya Allah kalau dari para pejuang Wali Songo itu tujuannya tetap satu, memperjuangkan Wali Songo pelurusan masalah sejarah dan masalah negara dan bangsa ini. Jadi tidak lari dari itu walaupun masuk ke arena politik ya. Cuma saya milihnya di tengah. Walaupun saya punya pilihan, saya punya pilihannya, saya punya pilihan. Nah, pilihannya siapa Gus? Ya rahasia, yang namanya pemilu kan rahasia. Kalau dibuka ini bukan rahasia lagi. Ya. Jadi itu aja mungkin saya harapkan kepada para pejuang Wali Songo, tidak usah bingung dan tidak usah tidak usah mundur hanya karena komentar-komentar. Yang penting kita fokus dalam perjuangan. Kalau memang ini dibutuhkan, jalan. Kalau ini dibutuhkan, jangan. Jalan aja. Ya. Karena apa? Tujuannya Wali Songo itu masih banyak ya, masih banyak membutuhkan satu jalan-jalan dan kekuatan-kekuatan. Amunisinya harus banyak ya. Harus kuat kita itu. Maka dari itu ketika dibutuhkan ini jalan. Kita di dalam masalah perjuangan ini juga perlu, dana juga perlu. Iya. Jadi ketika sumpama kita itu mencari dana, jangan dikira bahwa kita itu perjuangan ini hanya untuk mencari uang, bukan. Tujuannya itu bukan uang, tapi kan di dalam
Semua perjalanan ini kan kita membutuhkan dana, kan seperti itu. Jadi kalau seumpama ada beberapa orang ditugaskan untuk mencari dana, itu bukan berarti jadi tujuan perjuangan Wali Songo. Sama juga dengan masalah yang berkaitan dengan politik, gitu ya. Jadi bukan, itu hanya katalisator aja. Dia hanya jalan aja, hanya jalannya aja untuk yang harus kita jalani. Karena apa? Karena kita masih memerlukan banyak kekuatan-kekuatan yang besar untuk mendobrak ya pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia yang khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan klan Ba'alwi ini, yang banyak seumpama disalahgunakan oleh mereka, termasuk juga masalah sejarah, kan eksesnya sekarang ya, seperti masalah Majapahit dengan Mataram dengan Syarif Abdul Karim, di framing oleh Belanda seperti ini sehingga terjadi gap antara Cirebon dengan Mataram. Itu kan gapnya kan masih terasa dulu-dulu itu kan. Kenapa? Ya karena karena Belanda itu ngerti ketika Belanda tuh memerlukan keraton, ya caplok aja keraton. Memerlukan varian politik nasional, ya masuk aja. Nah, Belanda tidak mau tahu tuh bagaimana komentar. Artinya apa? Bahwasanya yang namanya kekuatan politik itu sebetulnya sangat penting sekali untuk itu, ya. Tapi kita tetap harus menjaga kesatuan dan persatuan sebagai para pejuang Wali Songo ini. Jangan kita kemudian tabu terhadap perbedaan-perbedaan politik. Jadi jangan dipermasalahkan. Yang penting saya yakin Gus Fuad, Gus Fakih, Kiai Imaduddin, walaupun seumpama beliau itu mengadakan pendekatan dengan beberapa calon, saya yakin beliau itu tujuannya adalah satu, dalam rangka memperkuat posisi perjuangan Wali Songo di masa yang akan datang. Itu aja. Jadi kalian pikirannya yang konstruktif ya, jangan sampai salah paham gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami lempar ke Gus Fuad, dari Kiai Syarif Rahmat tadi patut disimpulkan sebuah tamsil yang luar biasa, bahwa dalam berjuang, jadi apapun, dalam posisi apapun, di tempat manapun, dalam waktu apapun adalah mulia, penting, dan berguna bagi bangsa ini. Seberapapun yang kita lakukan. Jadi tidak penting apa posisi kita, tapi di situ kita melakukan apa. Di situ kita bermanfaat sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Sementara dari Gus Abbas sangat gamblang, sangat konkret bahwa ranah politik adalah suatu ranah yang penting, yang sebenarnya hanya menjadi wasilah atau alat bagi sebuah perjuangan. Dan ketika kita menyadari bahwa mungkin saja sebagian keluarga Wali Songo mendukung capres nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, yakinlah bahwa semuanya untuk tujuan yang sama, yaitu melakukan pilihan untuk tujuan mulia yang sama, yaitu menegakkan marwah Wali Songo dan leluhur Nusantara, sejarah Nusantara. Dan saya yakin tidak ada yang bermental inlander di situ. Yang di 01 misalkan, secara jejak digital mengatakan bahwa Ba'alwi yang radikal berkumpul di sana, mendukung di sana. Maka Bani Wali Songo yang ada di 01 akan berhadapan dengan diametral di internal situ. Yang Ba'alwi yang garis moderat, katanya cinta NKRI, tapi banyak merubah sejarah Nusantara, sejarah leluhur Nusantara, ada di 02. Maka Bani Wali Songo yang ada di situ akan berhadapan dengan diametral juga, dengan tegas, narasi yang tegas, bahwa mereka yang didukung menggunakan Ba'alwi sebagai food getter itu sama sekali tidak menguntungkan bagi posisi, bagi suara mereka, karena itu justru akan menjadi antipati dan perlawanan dari pribumi Nusantara yang sementara ini nyata-nyata diperkosa sejarahnya oleh mereka. Demikian juga ketika ada sebagian dari keluarga Wali Songo itu merapat ke 03 dengan segala narasi tegasnya, karena dianggap yang paling minim adanya Ba'alwi di situ, juga bagian dari perjuangan dan hanya sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan utama, hanya wasilah, hanya sebagai perantara, sebagai sarana. Dan perjuangan itu banyak dimensinya, tidak hanya di level politik. Siapapun yang menang, tetap perjuangan harus tetap berjalan. Itu
kesepakatan dan komitmen kita bersama. Dan disitulah Risala Pengging, persatuan dari seluruh organisasi dan laskar, pecinta Wali Songo, pecinta Nusantara, pecinta marwah leluhur kita semua itu bersatu padu. Monggo Gus Fuad ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bergembira sekali saya dan keluarga serta santri-santri yang di belakang Gus ini. Mereka kan punya acara jadi karena kehadiran Pak D. K. Syarif, Pak D. saya, jadi di dalam buku nasab itu ini sebenarnya masih terjadi ikhtilaf. Apakah saya manggil Pak D atau Mbah atau Mas itu. Tapi untuk sementara kita sepakat manggilnya Pak D itu. Tapi bisa jadi nanti ternyata kalau diurutkan diteliti lagi ternyata Pak D. Syarif yang harus manggil saya Pak D itu. Ya, yang kedua, dan ini satu kehormatan luar biasa karena Pak D. Syarif kerso barokai gubuk saya. Dan yang berikutnya adalah pertarungan saya dengan Gus Abbas Buntet. Ternyata saya kalah. Itu jadi sebenarnya antara saya dengan Gus Abbas itu kan cepet-cepetan siapa yang mendatangi siapa. Yang mendatangi itu yang menang. Nah, ternyata saya belum sowan menghadap kepada Gus Abbas Buntet. Ternyata beliau sudah datang duluan, jadi ya wis kalah aku, ya ngaku lah. Dan tadi juga sempat berbincang-bincang mengenai perjumpaan keluarga saya dengan keluarga Gus Abbas gitu. Jadi saya dulu masuk ke makam Sunan Gunung Jati yang ternyata leluhur saya. Kalau Gus Abbas kan jelas memang garis leluhurnya dari Sunan Gunung Jati. Saya dari perempuan itu ternyata nyambung ke sana lewat Mbah Kiai Nuriman. Dan ternyata atas syafaat Gus Abbas ini ternyata saya bisa masuk ke makamnya Sunan Gunung Jati dalam keadaan hampir mustahil untuk masuk karena makamnya sedang direnovasi oleh PBB waktu tahun 2012 itu. Saya masih ingat benar bahwa ya atas wasilah beliau ini saya bisa masuk dan itu sejarahnya agak panjang gitu. Nanti mudah-mudahan kita bisa elaborasi di lain kesempatan. Pada intinya malam ini saya diliputi oleh rasa bersyukur dan kebahagiaan yang meluap-luap karena kehadiran Pak D. Syarif dan kehadiran Gus Abbas. Jadi di dalam kekalahan itu ternyata ada kebahagiaan yang meluap-luap gitu. Yang berikutnya saya memaknai apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Ini mohon maaf Gus Abbas kalau keliru dalam saya menafsirkan penghentian panjenengan mengenai Gus Abbas berulang-ulang menyampaikan mengenai Wali Songo. Jadi dalam pemaknaan saya yang dimaksud Gus Abbas dengan Wali Songo itu adalah bangsa dan negara kita, bangsa Nusantara ini. Bahkan bukan hanya Indonesia, termasuk Malaysia, termasuk Filipina, itu kan bagian dari Nusantara. Karena Wali Songo lah, kehadiran Wali Songo lah yang kalau dalam bagi pemula agama Islam yang menjadi perantara untuk penduduk Nusantara ini mengenal agama Islam. Dan warisan Wali Songo lah yang sedikit atau banyak dan saya yakin sangat banyak yang membentuk keindonesiaan hari ini dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Jadi kalau Gus Abbas menyampaikan Wali Songo itu sebenarnya menyampaikan tentang putra-putri bangsa Nusantara dimanapun berada, apakah di Jawa, apakah di Sumatera, apakah di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, dan lain-lain, adalah penerus dan pewaris dari apa yang sudah diberikan dan diwariskan oleh Wali Songo. Mohon maaf Gus kalau saya keliru memaknai. Jadi supaya tidak salah paham, saya menjelaskan ini kepada YouTuber. Kadang-kadang kan Wali Songo dikira Jawa aja, enggak Nusantara itu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih
yang teramat sangat kepada Pak Disarif dan Gus Abbas yang malam hari ini berkenan rawuh hadir untuk memberikan keberkahan kepada pondok pesantren saya bersama yang semua yang terlibat di sini, santri, para nyai. Ini harus digarisbawahi, para nyai gitu. Pak Disarif tersenyum. Dan tentu saja masyarakat di sekitar ini. Jadi di sini itu yang mondok cuma sekitar 50-an orang, Gus. Pak D. Tapi kalau santri Lajon kalau ngumpul semua ya bisa 5.000-an orang. Jadi ada acara-acara tertentu, saat-saat tertentu ketika kita kumpul gitu. Ingatan dan mohon doanya kepada Pak Disarif dan khususnya dan kepada Gus Abbas agar kita senantiasa istiqomah dan fid dunya wal akhirah kita adalah saudara di dalam lindungan naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin masuk ke ini. Saya harus ngomong apa ini? Dr. Sugeng alhamdulillah malam ini diiringi oleh permaisuri dan putra-putrinya. Ya. Jadi jauh-jauh dari Jakarta berlibur di Jogja. Jadi alhamdulillah saya juga diiringi permaisuri Sarah. Permaisuri dari Pasuruan. Monggo Mas Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjumpaan saya kedua dengan Kiai Sarif. Ya, saya merasa terberkahi dan perjumpaan pertama dengan Kiai Abbas. Kalau orang Jawa bilang bungah lah gitu. Nah, kalau masalah kalau tentang Balawi ini saya sudah sampaikan terakhir kali para kiai. Jadi kita tuh sampai saya bicara genetika itu untuk menghentikan fitnah terhadap Fatimah RA karena suaminya cuma satu gitu ya. Kalau bukan kita yang membela keluarga Nabi, siapa lagi gitu. Dan kedua karena Wali Songo juga nenek moyang keluarga kami. Kalau saya sih setahu saya dari garis perempuan ya. Tapi tetap kan moyang kita gitu ya. Ya kita juga yang menghargai mengangkat kehormatannya. Siapa lagi kalau bukan keturunannya. Ya itu saja sih, saya nggak terlalu banyak bisa bicara ya, bukan terlatih berkhotbah soalnya. Saya harus cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jumlah keturunan Wali Songo berapa kira-kira menurut statistik? Ya bisa jadi hampir seluruh Indonesia keturunan Wali Songo. Kita hitung aja kalau tiap generasi lipat 2, mungkin sudah 15 generasi itu kawin-mawin sama sepupu. Jadi hampir seluruh rakyat Indonesia itu cucunya Wali Songo, cuma banyak yang tidak tahu jalurnya. Saya baru tahu jalur saya ke salah satu Wali Songo itu sepeninggal ayah saya malah. Karena dulu kan dibilang saya cucu Sultan siapa, baru kepikir bahwa salah satu sunan itu kakek saya. Ketemu jenengan malah saya sambung dengan sunan-sunan yang lain gitu. Banyak dari kita tuh yang tahu bahwa Wali Songo itu moyang kita tuh baru di terakhir-terakhir ini aja. Dulu kan nggak menaruh perhatian ya. Baru sekarang mungkin salah saya nggak pernah datang ke kaulnya atau ke makamnya. Baru umur di atas 45 lah saya baru tahu. Itu aja. Kita bisa hitung aja lah secara matematik, apalagi kalau orang Jawa ya. Namanya cucu dari anak perempuan ataupun cucu dari anak laki-laki tetap cucu, tetap mahram gitu ya, tetap keturunannya. Ya Wali Songo itu ya kakek kita yang membentuk Indonesia ini. Di samping kakek-kakek kita lain seperti raja-raja Nusantara zaman dulu, itu juga moyang kita gitu. Itu saya rasa ya. Secara genetik monggo diulas tentang sedikit saja tentang nanti arahnya kemana nanti masa depan dunia pergenetikan kita bagi kepentingan bangsa dan harus bagaimana bangsa ini melakukan itu. Genetik itu kan penanda jalur kekerabatan ya. Pada intinya semua manusia itu bersaudara. Bahwa ketika para ilmuwan itu mencari Adam dan MT, DNA Hawa itu kan ilhamnya justru dari kitab suci loh. Bukan dari kira-kira.
bahwa diceritakan Adam itu moyang semua manusia, terus Hawa itu juga moyang dari semua manusia gitu, moyang perempuan ya. Mereka bergerak gitu ya. Jadi intinya semua manusia bersaudara. Kalau kita dalam masalah balawi ini kan yang kita luruskan jalurnya saja, jangan jalur yang keliru. Kalau jalur keliru pasti putus. Tapi kalau jalurnya benar, seperti kalau hasil tes DNA itu kan ujungnya disebut pasti A00T ya Adam itu ya. Habis A0T kan ujung sekalian ya Adam. Itu jalurnya itu yang benar gitu. Kita harus bangga lah dengan kakek kandung kita, ngapain kita belok ke kakeknya orang lain gitu. Apapun kakek kita ya kita harus bangga kok. Dan bangsa-bangsa, kalau saya anggap saya pribumi ya, bangsa-bangsa yang haplogrupnya sama dengan kita seperti Cina, Jepang itu bisa meraih prestasi yang sebegitu hebatnya. Kenapa bangsa Indonesia nggak bisa sih? Cina udah ngirim orang ke bulan, terus bikin transistor yang ukurannya 1 nanometer. Bangsa Indonesia masa nggak bisa sama-sama makan nasi? Jadi genetik itu justru pemicu untuk kita berprestasi. Saya yakin semua penanda haplogrup itu ya punya potensi untuk meraih maksimalnya. Karena setiap bangsa itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling menolong kan. Leres kayak ini. Pembedaan itu ya termasuk level genetik gitu ya. Itu saja sih. Nanti jadi kemana-mana kalau terus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo para YouTuber, santri atau yang mau bertanya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyuwun pangapunten badhe menanyakan. Jadi alhamdulillah ini suatu keberkahan luar biasa bertemu di malam hari ini dengan suasana yang cerah. Nah, ini mau menanyakan satu dulu, ya. Terus ini pertemuan tujuannya apa? Ya. Kedua, dalam perjuangan untuk marwah Wali Songo dan Nusantara ini kan dari berbagai macam karakter suku bangsa. Jadi bagaimana tips untuk menjaga, untuk menyamakan frekuensi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam perjuangan bersama ini mesti ada tujuan primer dan tujuan sekunder dari masing-masing setiap individu. Nah, bagaimana dalam ini yang tadi persatuan kesatuan mungkin dari Kiai Syarif Rahmat. Kemudian yang pertanyaan ketiga saya minta jawaban dari Kiai Abbas Buntet. Jadi bagaimana supaya perjuangan ini tidak terkontaminasi atau teracuni oleh virus-virus yang lebih mementingkan kepentingan sekunder. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab nomor 1 Panglima Laskar Mataram Raya. Tujuan ini pertemuan ini untuk apa? Terima kasih. Ini saya tidak ingin bicara. Kita dalam berjuang itu punya visi dan misi, dan alhamdulillah visi dan misi kita sama, yaitu untuk menjaga marwah daripada bangsa kita yang mulai didegradasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai anak bangsa kita meski berkomitmen kudu melu rumangsa andarbeni daripada negeri ini. Saya sendiri sangat-sangat bangga sekali ikut dalam bagian daripada perjuangan anak bangsa yang sangat-sangat membanggakan, walaupun mungkin saya hanya sebagai bagian kecil daripada perjuangan ini, tapi saya bangga. Ibarat sebuah mobil, mungkin saya hanya menjadi pentil daripada ban itu, tapi andai kata kita berpikir, andai kata tidak ada pentil, ban itu akan gembos.
Dan kalau gembos otomatis mobil juga tidak berjalan. Itulah semangat saya, walaupun hanya pentil ban, tapi saya bangga karena juga berperan penting di dalam sebuah kebersamaan dari para perjuangan ini. Dan tujuan kita malam ini itu untuk membangun sinergitas daripada masing-masing yang kita sudah sepakati. Kita bikin sebuah aliansi yang mempunyai visi dan misi sama dalam perjuangan ini. Agar apa? Agar dalam perjuangan kita ini, tentu dalam perjalanan itu pasti ada friksi-friksi, dan friksi-friksi itu mungkin ada menjadi potensi yang tidak baik yang akan mengganggu daripada perjuangan ini. Maka sebelum hal itu terjadi, maka kita komitmen bersama untuk saling sinergitas dalam perjuangan ini, dan setiap masing-masing daripada elemen perjuangan ini mampu cara Jawa mapake marang panggonane dhewe-dhewe. Sing dadi supir ya mampu sebagai supir, yang jadi roda ya mampu sebagai roda, yang jadi bensin ya mampu menjadi bensin, yang sekrup dan lain sebagainya, berada dalam posisi masing-masing dan satu sama lain tidak merasa lebih unggul daripada yang lain, karena nyatanya andai kata rodanya tidak ada anginnya tidak bisa bergerak. Semua komplit, tidak ada sopir yang menjalankan juga tidak bergerak. Jadi tujuan malam kita ini adalah menyamakan sinergitas daripada elemen-elemen perjuangan ini supaya mesin perjuangan bisa berjalan, mempunyai daya dobrak yang lebih kuat, sehingga apa yang kita cita-citakan itu adalah akan terwujud karena kita berjuang bersama-sama. Ono abot podo di gotong, ono sing enteng ya podo dijinjing. Itu kita lakukan. Kenapa adanya pertemuan malam ini? Karena ini sangat-sangat krusial supaya agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang suka framing itu dengar ini sudah mental, ora wani, sebab kita sudah satu kata, seia sekata, seanu untuk perjuangan kita ini. Jadi coba mereming kami sudah sehati, dan kami tidak akan pindah ke lain hati. Itu saja yang terakhir kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahi saja bahwa pertemuan ini tujuannya adalah menyatukan visi, menyamakan persepsi dan asumsi, dan menempatkan masing-masing diri kita pada tempatnya masing-masing, dan menyamakan sebuah asumsi bahwa ketika kita berbeda kita tidak harus terpecah belah. Bahwasanya seperti tadi Ahmad Syauqi mengatakan, walang tabdul ula mutafarriqina, kita tidak akan bisa membangun sebuah keluhuran dengan cara kita terpecah belah. Terpecah belah dalam artian adalah kita yang sifatnya destruktif, yang menghancurkan. Sementara kalau seandainya Nabi Ya'qub mengatakan udkhulu min abwabi mutafarriqah, itu ada mutafarriqah. Artinya apa? Ketika kalian masuk, maka masuknya dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Jadi pintunya yang berbeda-beda, tapi perbedaan jalan dan pintu ini jangan membuat kita mutafarriqina, jangan membuat kita itu terpecah belah. Maka harus diadakan sinergitas ya pada waktu ini. Maka nih pertemuan hari ini adalah mudah-mudahan menyamakan persepsi dan memaklumi dengan keadaan kita masing-masing, bahwasanya masing-masing kita itu sedang menyusun kekuatan masing-masing gitu ya. Kalau Gus Fuad mungkin ada kekuatannya, kemudian Gus Fakih dengan Kiai Syarif juga. Nah kalau saya sendiri seumpama saya pernah ngobrol dengan Gus Fuad, Gus, kalau saya itu lebih pada memperkuat organisasi dulu. Organisasi, nanti saya organisasi kita 20%, baru kita punya agenda yang sangat besar. Tapi saya harapkan panjenengan harus begini. Saya harapkan panjenengan Gus Fakih seperti ini, Kiai Syarif seperti ini. Jangan berhenti dengan itunya. Tapi nanti ketika panjenengan perlu ada topangan dari bawah, maka ini kita akan mengenal. Jadi semuanya adalah masing-masing pada fungsinya masing-masing, berbeda-beda tapi untuk satu tujuan itu. Saya kira itu, dan itu harus difahami oleh semuanya.
harus dimaklumi, harus diketahui oleh semuanya. Makanya harus ada pertemuan ini. Pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi kita, supaya bahwa kita tuh seperti ini. Seperti saya tadi jelaskan masalah yang berkaitan dengan politik juga begitu. Kalau saya sendiri semua saya sudah maklum, maka dari itu ketika itu coba saya harus untuk menunjukkan kepada masyarakat dan menunjukkan juga kepada anggota Laskar dan PWI bahwasanya di dalam masalah perbedaan politik jangan sampai kita mutafarriqin, jangan sampai kita itu berpecah belah, tapi tetap kita tujuannya satu adalah perjuangan Wali Songo, dan harus ada pertemuan kayak gini supaya kita bukan sekedar hanya untuk memberikan pelajaran kepada kita juga, tapi kita juga harus ngajari kepada semua anggota kita masing-masing bahwa kita tidak pernah terpecah belah dan kita tidak pernah berselisih yang destruktif, tidak, tapi tetap kita fokusnya adalah perjuangan untuk marwah kebangsaan dan leluhur khususnya Wali Songo itu ya. Jadi tujuannya terfokus satu, kita masih tetap satu dalam satu tujuan, dan kita tetap masih satu dalam satu gerak, satu nafas, satu langkah, satu barisan. Kita tetap tidak ada istilah kata terpecah belah. Jangan harapkan kalian kita terpecah belah, jangan harapkan, tidak ada kata itu. Bahwa kita akan menyatu kapanpun, kita akan menggunakan fungsinya masing-masing dalam rangka membela leluhur, membela sejarah Indonesia, dan membela kebangsaan kita ini ya. Barangkali saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh ada nenek-nenek tua itu. Umumnya kalau orang tua kan tidak punya kegiatan apa-apa kecuali tidur, buang air. Tapi nenek-nenek ini konon malah memintal benang. Orang-orang sekitar bingung bagaimana dia harus memasukkan benang yang begitu banyak sedangkan tenaganya sedikit, tangannya bergetar. Pandangannya rebunan, kurang pendengaran. Tetapi anehnya sang nenek ini bisa menyelesaikan dengan rapi menjadi selembar kain yang sangat indah. Kaget orang sekitar. Gila ya si nenek. Sudah lemah, rabunan, tangannya gemetaran, tapi bisa merapikan pintalan benang menjadi lembar kain yang indah. Baru saja kagum sebentar, tiba-tiba mereka dikagetkan karena apa? Itu lembaran kain yang indah itu diboyarkan kembali sedikit-sedikit. Kata orang-orang, lu kenapa ini? Mereka baru sadar ketika sang nenek selesai membuyarkan kainnya itu malah tertawa terbahak-bahak. Oh pantas nenek ini rajin, tapi di akalnya ada sesuatu. Berkenaan ini Allah menasihati kita. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattaqiduna imanakum naqlaminakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukum lebih. Jangan kamu semua seperti seorang wanita tua yang membuyarkan kembali kain pintarannya setelah bersusah payah dia menyusunnya. Indonesia ini kayak benang. Berapa ribu pulau, berapa suku, berapa agama. Dulunya buyar. Ada kerajaan-kerajaan, ada perang antar suku. Tapi dengan perjuangan Wali Songo, dengan keikhlasan para raja, kemudian larut dan menjadi selembar kain yang indah bernama Indonesia. Dunia geleng kepala semua. Edan Indonesia. Timur Tengah satu suku nggak bisa rukun. Kumpul satu pulau nggak pernah damai. Sekarang mereka kagum semua. Tetapi belakangan mulai ada di antara kita yang mencoba membuyarkan kembali itu. Dan ini tentu bisa kita katakan orang-orang yang
gila. Nah, kita semua siap mengantarkan orang gila ini ke rumah sakit. Tidak peduli. Kenapa mereka kok ada yang seperti itu? Berani merusak. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Arba itu nanti bisa dengan aksar atau kasir, banyak. Bisa juga punya kekuatan besar. Ini gara-garanya kamu itu yang tadinya lemah sudah merasa kuat, seenaknya merusak lembaran. Yang tadinya lemah kemudian diterima dan disambut, dilayani, lalu dipanggungkan besar-besar, merasa berhak untuk merusak bangunan Indonesia. Ini orang gila dan kita rawat, saudara. Lawan. Malam ini kita ingin menyamakan persepsi itu. Kita tidak akan menyoal partainya apa, pilihan presidennya siapa, tapi kita sama. Kita akan naik kendaraan, boleh beda, boleh sama. Yang pasti kita akan berkunjung ke Wali Songo dan kita akan sowan kembali ke Keraton Mataram. Kalau perlu Majapahit kita kunjungi. Mohon dimaknai itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain? Monggo. Monggo dari yang lain. Mas Rifki, monggo silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaini, Ketua Maleser Internasional. Saya mau nanya sama Mbah Mufid yang belum bicara dari tadi. Gimana Mbah caranya punya keberanian yang keren banget kayak Mbah? Terus nyali yang tanpa batas gitu. Terus ada pertanyaan juga dari subscriber saya. Ini urusan nasab ini nggak finish, kayaknya di situ-situ aja. Jadi finishnya kayak gimana sih Bang? Endingnya ntar kayak gimana Bang? Padahal sebenarnya kan target, menurut saya target pakai dan kawan-kawan tuh udah sampai gitu loh. Bahwa sampai sekarang kan kita nggak pernah ngeliat lagi Habib ngehomoin orang, terus Habib menjinahi orang, Habib segala macam. Sebenarnya itu targetnya udah tercapai gitu loh. Cuman saya ini kan sering nonton film India kan. Jadi kalau film India tuh kalau ada permasalahan ujung-ujungnya berantem, ending sampai habis-habisan gitu. Jadi orang Indonesia tuh sama kayak gitu Pak Haji. Jadi pakai aja Pak. Jadi pengennya tuh tuntas, beres, selesai gitu. Apa sudah siap berantem? Enggak, saya emang nggak bisa berantem. Saya kan pecinta. Enggak. Terus saya minta ini juga buat calon presiden yang akan datang. Dulu kan Gus Dur pernah ngomong masa depan Indonesia itu ada di tangan kiai-kiai kampung. Siapapun Anda yang akan jadi presiden, tolong kiai-kiai kampung nanti digaji. Tolong ada uangnya, jadi kiai-kiai kampung itu fokus untuk ngedidik akhlak anak-anak kita semua. Jadi nggak ada lagi tuh pesantren-pesantren yang nggak bersanat, apa segala macem. Jadi anak-anak, saya pernah masukin anak saya pakai ke pesantren, jadi stres apa segala macam. Jadi kalau udah ngeliat tulisan Arab tuh trauma, wah suruh bangun pagi apa segala macam. Kalau kiai kampung kan waktu dulu saya entar saya kebanyakan ngomong udah sampai situ aja deh. Gitu aja pakai Kesabas juga. Kalau seumpama kalian bertanya sampai kapan perjuangan ini akan berakhir, saya katakan ya nggak ada akhirnya. Sampai kita meninggal dan kita harus memberikan estafet perjuangan ini kepada anak cucu kita. Karena kalau dilihat dari sejarah pemalsuan nasab dan sejarah orang-orang yang mengaku jadi nabi itu dari masa ke masa selalu ada dan selalu bermutasi. Saya yakin masalah nasab ini juga akan bermunasib pada hal-hal yang lain dan mungkin hal-halnya beda dengan kita tapi konteksnya sama. Dan ini juga harus diwariskan perjuangan ini kepada anak cucu kita. Cuma pergerakan yang kita ada ini minimal kita itu ada satu progres. Di antaranya adalah mungkin kita akan
menggunakan variasi varian kenegaraan, artinya negara ini dalam hal ini harus mengambil bagian untuk apakah membuat semacam undang-undang bagi orang-orang yang mengaku dirinya jadi nabi. Nomor 2, untuk membuat satu lembaga khusus pencatat atau pemeriksa bagi orang-orang yang mengaku cucunya nabi. Maka dari itu harus diperiksa apakah DNA-nya atau bagaimana, itu silahkan. Nah nanti kalau orang itu ternyata betul, ya mungkin dijadikan ada semacam kartu resmi. Kalau tidak betul, maka dituntut sebagai penipuan yang paling besar, yaitu mengatasnamakan Rasulullah. Ini cukup dengan satu nukilan kata Rasulullah, innal katiba alayya laisa kakatibin ala ahadin. Orang berbuat bohong mengatasnamakan saya itu tidak sama dengan berbuat bohong mengatasnamakan orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong mengatasnamakan saya, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti ditunggu oleh Allah dan oleh para malaikat untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dari di sini artinya apa? Ketegasan Rasulullah ini artinya kita sebagai umatnya harus memberikan satu sikap, baik secara hukum positif ataupun secara kelembagaan, bahwasannya kita harus memiliki garis yang tegas untuk ini, supaya negara ikut ambil bagian seperti hanya yang telah dicontohkan oleh Syarif Abdul Rafiq. Jadi ketika ada kaum Ba'alwi itu mengaku Sayyid Syarif, panggil Syarif, maka ditangkap dan dipenjara. Itu salah satu contoh ketegasan. Lah kemudian nanti tinggal bagaimana syaratnya, bagaimana sistemnya, ya kita itu kan ke negara. Tapi yang jelas negara harus ambil bagian. Kenapa? Kok negara ambil bagian bukankah masalah nasab musmarasan para ulama? Iya, tapi dampak pengakuan sebagai cucunya Rasulullah, nasabnya nyambung ke Rasul, itu dampaknya juga dampak yang berkaitan dengan kenegaraan dan kebangsaan. Framing rakyat, kita bisa tahu bahwasannya beberapa oknum Ba'alwi ini kalau bicara itu bahwasannya itu istananya istana iblis, ya kan? Presidennya presiden setan, kemudian juga benderanya bendera tauhid. Ini kan sudah menyangkut kebangsaan ini. Itu menyangkut kebangsaan. Maka dari itu lembaga negara harus punya sikap masalah ini, dan lembaga negara harus mengambil bagian dalam masalah ini. Dan itu memang harus kedepannya kita harus seperti itu, mau tidak mau. Karena apa? Karena supaya kita ini jangan ada kemudian orang yang mengaku dirinya nasabnya nyambung kepada Rasulullah kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, apalagi yang berkaitan dengan yang digambarkan tadi oleh Kiai Syarif, bahwasanya berhubungan untuk menghancurkan negara, untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan satu kesepakatan atau yang disebut dengan muahadah nasional ini oleh para ulama, para kiai dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada yang menghancurkan kemudian dengan bersenjatakan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Jadi ini sangat berkaitan dengan keindonesiaan dan kebangsaan kita. Makanya di sini nanti negara akan didorong oleh kita untuk mengambil bagian masalah itu. Itu di antara progresnya. Tapi kalau akhirnya nggak ada akhir, karena hidup ini perjuangan. Kalau semua tidak mau berjuang, jangan hidup, mati aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW mengajak manusia supaya sujudnya menghadap Ka'bah, orang-orang Yahudi demo, nggak terima. Kenapa? Mestinya kan kita kalau berkiblat itu ke tempat yang paling tua di bumi, dan yang paling tua di bumi kata Yahudi itu Baitul Maqdis. Ini sudah syuhrah wal istifadah. Selama ini manusia berkiblatnya ke sana. Ya kalau sana, ya Baitul Maqdis wa ahlaha, kira-kira gitu. Tapi Rasulullah kemudian kekeh. Mereka ngajak diskusi. Itu hebatnya Yahudi dulu mau diskusi. Masih hebat.
bahwa nama Nabi Muhammad itu dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan, digoblok-goblokin sebagai orang yang bikin keributan, yes. Tapi diskusi mau, masih mending. Ketika diskusi, argumenmu apa Muhammad? Turunlah firman Allah, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahi la nasahijul baita man istata'a ila sabila wa man kafara fa inna Allaha lil alamin. Tuhan langsung bilang, rumah yang pertama yang paling senior yang layak dimuliakan karena diberkahi adalah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah. Apa alasannya? Ini. Mereka sama sekali tidak bisa menolak argumen ini. Keok semua, bungkem semua. Tapi apakah ikut Muhammad? Tidak. Kita nggak ada urusan. Terima atau tidak terima, wajib kita wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan di zaman ini masih ada yang mau dialog. Amin. Harus mau. Jadi saya tidak mau ikut bicara soal nasab, sudah selesai itu. Dan saya tidak pernah peduli anak siapa, turunan siapa, saya nggak peduli saya. Kalaupun saya dianggap sebagai turunan Yahudi, Bani Israel nggak masalah. Allah mengatakan, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku pada kamu semua yang telah aku berikan pada kamu, dan aku unggulkan kamu semua di atas seluruh alam. Walaupun tafsir nanti jalan ala alami zamanihim, tapi teks ayat atas seluruh alam. Dia adalah bangsa yang unggul, dan terbukti sampai hari ini sekecil itu nggak bisa dikeroyok oleh siapa-siapa. Tetapi ada yang menarik, ini bukan politik loh ya. Nah, Rasul mengatakan, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, pepet saya pakai ceplung got dia. Tapi berkenaan dengan orang Cina, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun sampai negeri Cina. Jadi kalau mau bisnis jangan dengan Yahudi Amerika, bisnislah dengan Cina. Dan ngaku tidak ngaku beliau masih ada turunan Cina, ya? Raja Islam pertama di Indonesia, Raden Patah, adalah Cina. Yang kita pakai baju koko, ini baju Cina. Tofu, tahu, tekwan, apa lagi itu? Bakso, batik. Encang, cingnya, babeh, emak, itu bahasa Cina. Kalau teteh itu bahasanya Cinangka. Artinya begitu loh ya. Ini kenapa Indonesia sekarang merebut bisnisnya negara ngambil lewat dengan Cina, tidak dengan Amerika. Ini sudah benar. Dan tidak ada satu negeri pun yang kuat berhadapan dengan Cina. Mekah, Madinah semua jualan barang made in China. Jadi kalau kita hari ini banyak kerjasama dengan Cina, barang-barang Cina, ya sebetulnya kembali kepada Mbah Putri kita semua sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh dengan Amerika, tapi kita tahu sendiri kan kelakuannya mereka seperti apa. Tapi kalau hari ini Indonesia memutuskan kerjasama dengan Cina, nyatanya Raja Salman juga berangkat ke Cina juga. Indonesia memang hebat, kita lebih dulu daripada mereka. Jadi kesimpulannya adalah, saya tidak bicara soal nasab silsilah, itu sudah selesai. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa rumuskan apakah kan sudah diundang juga, apakah diundang atau mungkin satu saat nanti Gus Abbas, Gus Fuad dan Gus Fakih juga Pak Sugeng dengan yang ahli ini, saya nggak akan ikut campur, bisa masuk di televisi sampaikan statement. Kalau dulu Bung Karno, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia, nanti kalimat ganti kami, nah kemerdekaan dari apa gitu loh. Hari ini dukung ini, kami mau bikin rumah sakit. Baik, saya kira itu ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Jazakallah. Ada pertanyaan lain? Yang jelas pertemuan ini harus diadakan terus ini nanti. Yang berikutnya mungkin dibuntat ini. Giliran. Monggo, ada pertanyaan? Sudah? Halo, tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para kiai panutan saya jauh-jauh dari Ciamis. Sukajadi. Banjarsari. Kemarin juga hadir, Pak. Hadir. Jadi saya tidak akan panjang lebar, juga tidak mau bertanya, cuma ingin menegaskan saja, karena kita itu melawan doktrin kuat yang bertahun-tahun telah ditanamkan oleh Ba'alawi kepada masyarakat kita, yang mungkin sekarang sudah diyakini betul bahwa mereka keturunan Nabi, dan sebetulnya itu bisa gampang sekali diruntuhkan dengan fakta-fakta kebobrokan. Karena ada dua hal menurut saya. Yang pertama, klaim wa yutahhirukum tathiro, dan itu diyakini oleh masyarakat bawah. Saya pernah dipersekusi oleh FPI di Ciamis, Pak. Para pendukungnya itu luar biasa. Bahkan karena saya ngomong Rizik Syihab tidak pakai Habib, dan itu marahnya luar biasa. Saya mencoba datang ke ketua FPI di sana, berharap ada dialog pikiran dengan pikiran. Ternyata enggak. 5 menit ngomong manusia dengan manusia. Setelah 5 menit entah apa. Udah. Sudah bukan jadi manusia, diam aja. Artinya itu doktrin kan sudah sangat kuat melekat di masyarakat. Padahal fakta-fakta, misal ada di Cirebon itu yang Habib yang mencabuli itu kan, itu fakta. Artinya klaim wa yutahhirukum tathiro itu batal. Dan mohon maaf, kemarin saya mendampingi salah satu korban KDRT dari seorang Habib juga. Saya datang ke Jakarta melakukan konferensi pers dan diwawancarai oleh satu televisi. Saya mengatakan di sana, ketika mereka mengatakan Nabi mewariskan 2 hal, Kitabullah wa itrati ahli baiti, dan mereka mengatakan bahwa klaim kesucian. Saya mengatakan saya batalkan klaim kehabiban. Cuma itu diedit, Kiai. Saya lihat nggak ada kalimat itu tayang. Mungkin takut juga televisi. Ya makanya saya sepakat ada instrumen politik yang masuk. Bahkan saya kesini juga salah satu untuk memastikan Gus Fuad ini udah merapat ini. Saya ingin memastikan ini apa tujuan dan maksudnya. Ternyata alhamdulillah saya dijelaskan dengan panjang lebar oleh Kiai Abbas, dan saya yakin serta percaya betul bahwa perjuangan akan tetap berada di garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Monggo. Dari Papua datang jauh-jauh. Tadi mohon maaf, majalah udah kebagian semua belum? Majalah pada suka tadi. Bisa ya? Yang belum dapat bisa ditambahin. Kita bawa sedikit masih. Oke. Kalau tidak ada, maka ditutup doa oleh Kiai Syarif Rahmat, nanti sama Kiai Abbas estafet. Monggo. Al-Fatihah. Akhirul kalam, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga membawa manfaat barokah fid dini wad dunya wal barzah wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya semoga bisa dilaksanakan dengan lebih baik, lebih gayeng, lebih banyak yang hadir, membawa agenda yang jauh lebih penting dan strategis. Insya Allah nanti dibuntet, bersedia. Insya Allah para YouTuber diundang dan semua nanti moga-moga ada pertemuan yang tamu-tamu kehormatan lain yang lebih penting juga. Matur sembahun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman YouTuber, barangkali nanti saya ingin komunikasi. Mohon dicatat nomor handphone saya, nanti panjenengan kirim nama YouTube-nya dan nama lengkapnya serta tempat tinggalnya. Nomor saya 0813 1935 5203. Saya ulangi 0813 1935 5203.
Saya Syarif Rahmat, tinggal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Terima kasih.